Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya yang ada di rumah? Apakah anak-anak dalam keadaan sehat dan bergembira? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan bergembira, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang unsur pembangun karya sastra, dalam hal ini cerpen. Mungkin anak-anak yang ada di rumah ada yang mempunyai hobi membaca cerpen, atau mungkin ada juga yang suka menulis cerpen. Baik membaca maupun menulis cerpen, apakah kalian tahu bahwa di dalam cerpen tersebut ada unsur-unsur yang membangun karya sastra, khususnya cerpen? Baiklah, mari kita bahas materi tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Yang namanya cerpen dibangun atau dibuat dari dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, meliputi 6 hal. Yang pertama, tema. Dalam cerpen, tema sangat penting karena sebagai ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah cerita. Yang kedua, latar atau setting, yaitu tempat atau keterangan yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Latar bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Yang kedua, latar waktu. Dan yang ketiga, latar suasana. Unsur yang ketiga, tokoh atau penokohan. Yang namanya cerpen atau cerita, pasti di dalamnya terdapat tokoh. Masing-masing tokoh pasti mempunyai watak yang berbeda-beda sesuai dengan tokoh yang diperankan. Unsur yang keempat, sudut pandang atau point of view, yaitu cara penulis menyampaikan perannya. Sudut pandang bisa dibedakan menjadi 3. Sudut pandang orang pertama, biasanya penulis menjadi tokoh utama, yaitu dengan kata aku atau saya sebagai tokoh utama. Yang kedua, sudut pandang orang kedua, penulis selalu menandai dengan kata dia. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga, biasanya penulis menyebut langsung dengan nama tokoh, Budi, Ani, dan sebagainya. Unsur yang kelima, alur atau plot, yaitu rangkaian jalannya sebuah cerita. Yang namanya cerita pasti dimulai dari awal sampai akhir. Alur juga dibedakan lagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, atau alur gabung atau alur campuran. Yang terakhir, amanat atau pesan. Jadi setiap kali penulis membuat cerita atau cerpen,
pasti ingin menitipkan pesan dalam cerita tersebut. Selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra dari luar. Meliputi 3 hal. Yang pertama, bahasa. Yang namanya cerpen pasti dibuat sebaik mungkin, menarik, supaya orang tertarik untuk membaca. Bagaimana caranya? Tentunya kita menggunakan pilihan kata yang baik. Mungkin ada ungkapan, mungkin menggunakan majas. Yang kedua, nilai-nilai. Dalam cerpen, nilai-nilai ada 5. Yang pertama, nilai moral. Yang kedua, nilai sosial. Yang ketiga, nilai religi. Yang keempat, estetika. Yang terakhir, nilai budaya. Yang ketiga, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini mungkin dilihat dari pendidikan pengarang, latar sosial pengarang, dan riwayat hidup pengarang. Itu tadi unsur ekstrinsik dalam cerpen. Demikian tadi anak-anak materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa terus belajar dan semangat. Sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.